Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Fadila Haristanti dengan NPM 215400046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penggunaan Metode Cooperative Learning guna meningkatkan fokus dan mengasah pola pikir peserta didik kelas 3 SD Negeri 03 Karang. Yang pertama adalah latar belakang, kurangnya fokus peserta didik terhadap pembelajaran dan pola pikir yang masih pasif merupakan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Salah satu pendekatan yang dianggap mampu menyelesaikan masalah yaitu dengan metode cooperative learning, yaitu dengan cara membentuk peserta didik menjadi kelompok kecil agar tujuan pembelajaran mampu dicapai dengan baik. Pembelajaran kooperatif ini mampu meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, keterlibatan peserta didik terhadap pembelajaran, serta mampu merangsang pola pikir peserta didik yang kritis dan juga analitis. Melalui metode ini, peserta didik akan belajar secara berkelompok, tidak belajar secara individu, yaitu untuk lebih mengasah pola pikir mereka, bagaimana cara mereka memecahkan permasalahan yang ada di kelompok tersebut, serta memfokuskan pikiran mereka terhadap pembelajaran. Selain itu, dengan cara berkelompok mereka juga akan saling bertanggung jawab terhadap kelompok mereka masing-masing, saling mendukung, dan juga saling bekerja sama bagaimana cara memecahkan permasalahan pembelajaran pada saat itu. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu mengapa pada saat pembelajaran peserta didik mudah bosan dan tidak fokus terhadap pembelajaran. Yang kedua, apakah metode yang digunakan guru sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara yang dilakukan guru untuk mengatasi peserta didik yang cepat sekali merasa bosan pada saat pembelajaran. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode cooperative learning dalam meningkatkan fokus dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode cooperative learning guna meningkatkan fokus dan berpikir kritis peserta didik. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama yaitu secara teoritis. Satu, kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan. Penelitian ini dapat memperkaya teori pembelajaran dengan memberikan bukti empiris mengenai efektivitas penggunaan metode cooperative learning dalam meningkatkan fokus dan mengasah pola pikir peserta didik. Yang kedua yaitu penguatan konsep pembelajaran aktif. Penelitian ini dapat memperkuat teori bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif melalui kerjasama dapat meningkatkan pemahaman materi dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan studi-studi lain yang dapat mengembangkan atau yang ingin mengembangkan metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu secara praktis, ada 3 poin, yaitu bagi guru, bagi peserta didik, dan juga bagi orang tua. Bagi guru yaitu memberikan panduan dan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan fokus belajar peserta didik serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis mereka. Yang kedua bagi peserta didik yaitu dapat membantu meningkatkan kemampuan kerjasama, fokus belajar, serta kemampuan berpikir logis dan analitis, serta kreatif melalui aktivitas kelompok yang terstruktur. Dan yang ketiga yaitu bagi orang tua dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pembelajaran kolaboratif dalam membentuk pola pikir dan keterampilan sosial peserta didik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada landasan teori. Ada dua landasan teori yaitu mengenai fokus belajar dan juga belajar. Yang pertama ada fokus belajar. Pengertian dari fokus belajar yaitu memusatkan perhatian atau pikiran peserta didik pada suatu hal
Contohnya, seperti dalam proses pembelajaran, peserta didik harus memfokuskan perhatian mereka pada materi yang sedang dipelajari agar dapat menguasainya dengan baik. Dan pada fokus belajar ini ada beberapa indikator dari fokus atau konsentrasi belajar. Indikator konsentrasi belajar yang pertama yaitu konsentrasi perhatian. Peserta didik harus memperhatikan sumber informasi dengan seksama. Sumber informasi tersebut yaitu guru ataupun buku. Mereka harus fokus terhadap guru dan buku tersebut dan tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Yang kedua yaitu sambutan lisan atau verbal response, yaitu bertanya mengenai informasi tambahan terhadap guru dan juga menanyakan beberapa permasalahan yang mungkin mereka belum bisa memecahkannya. Yang selanjutnya ada memberikan pertanyaan seperti menguatkan, menyetujui, menentang, dan menyanggah atau membandingkan, yaitu dengan alasan ataupun tanpa alasan. Yang selanjutnya ada menjawab. Mereka akan menjawab hasil diskusi atau jawaban teman sesuai dengan masalah atau menyimpang dari masalah. Yang selanjutnya yaitu sambutan psikomotorik dengan membuat catatan atau menulis informasi, membuat jawaban atau mengerjakan tugas. Yang selanjutnya ada belajar. Pengertian belajar sendiri adalah segala aktivitas atau perilaku yang dilakukan oleh individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku tersebut bisa berupa tanggapan karena adanya pengalaman baru atau memiliki kepandaian setelah belajar. Adapun tujuan dari belajar yaitu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik. Dalam hal ini, pengetahuan akan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, begitu juga sebaliknya kemampuan berpikir akan berkembang melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dengan kata lain, pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Pemahaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. Dalam hal ini, keterampilan adalah kemampuan individu dalam menampilkan dan gerakan yang dapat diamati. Keterampilan berhubungan dengan hal teknis atau pengulangan, sedangkan keterampilan rohani cenderung lebih kompleks karena bersifat abstrak. Keterampilan ini berhubungan dengan penghayatan, cara berpikir, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah atau membuat suatu konsep. Yang selanjutnya yaitu membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini, pembentukan sikap baik mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penambahan nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Dalam proses menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi peserta didik, seorang guru harus melakukan pendekatan yang bijak dan hati-hati. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya dan memiliki kecakapan dalam memberikan motivasi dan mengarahkan berpikir. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Karang pada tahun ajaran 2023-2024 pada tanggal 9 Oktober 2024. Yang kedua ada subjek penelitian. Dari penelitian ini yaitu peserta didik kelas 3 SD Negeri 03 Karang dan juga wali kelas 3 yaitu Ibu Vera Fitri Khairunisa SPD. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis perilaku peserta didik pada saat pembelajaran melalui metode observasi.
Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari aspek perilaku peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek perilaku peserta didik pada saat pembelajaran diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.